Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikum kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dede baik. Bagaimana kabar Pak Dede? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Bu, pada siang hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya, Bu ya. ya Pak. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, saya Dede Regia, Ibu Emma sebagai coachnya dan Pak Munir sebagai coachingnya gitu ya, Bu ya. Ya betul Pak. Baik Bu, saya izin mengingatkan Ibu untuk bisa hadir secara penuh, terlebih untuk Ibu sebagai coach bisa mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya agar dapat menghasilkan solusi yang tepat bagi coachingnya. Baik Bu Emma, sesuai kesepakatan kemarin bahwasanya Ibu Emma akan berdiskusi dengan saya ya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Emma akan berbicara dengan Pak Munir sebagai coach dan Bu Emma dan saya akan mengamati. Bagaimana Bu? Seperti itu? Iya Pak, siap Pak. Baik Bu, supaya nanti saya akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu ya, menggunakan 4 kriteria yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Ibu, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Baik Pak, Alhamdulillah terima kasih Pak Dede sudah memberikan waktunya untuk saya untuk melakukan teknik coaching saya nanti bersama coach saya. Adapun kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu ada 3, kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik indikator mana Bu yang Ibu fokuskan untuk nanti Ibu kembangkan di observasi? Ya Pak, indikator yang akan saya fokuskan itu yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya yaitu mendengarkan secara aktif Pak, supaya nanti coach itu akan merasa nyaman, terbuka dengan saya dan dapat menggali potensi dari coach tersebut. Baik Bu, saya akan melakukan pengamatan dan sebelumnya kita melakukan coaching ini, harapan Ibu dari proses coaching ini apa Bu? Harapan saya yaitu saya dapat menggali potensi coaching dan dapat menemukan solusi coaching tersebut dari permasalahannya Pak. Baik Bu Emma, semua sudah saya catat. Jadi untuk mengetahui apa yang Ibu harapan terkait dengan pengembangan kompetensi coaching, izinkan saya melakukan observasi atau pengamatan ya Bu ya. Ya Bapak, saya sudah ada janjian dengan Pak Munir sebagai coach saya untuk melakukan percakapan teknik coaching. Saya sudah siap Pak. Baik Bu, setelah nanti saya mengamati percakapan Ibu, nanti saya akan menyampaikan pencapaian dan pengembangan keterampilan coaching yang Ibu harapkan. Ibu Emma dipersilahkan untuk melakukan coachingnya bersama Pak Munir. Ya baik Pak, mohon izin saya persiapan dulu ya Pak ya. Baik Bu, silakan. Baik Pak Munir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu.
Aduh hapunten Bu, barusan sinyalnya hilang. Oh, iya ya, Pak, ya, karena Nah, hujan gitu. ya Ya, sinyal hilang sekarang pakai pakai HP aja, oh pakai gitu. heeh, Ya, dari HP ininya. Ya oh tapi iya, insyaallah Pak. berjalan insyaallah Ibu. Iya, Iya, mudah-mudahan ya kita, kegiatan ini dapat berjalan lancar, eee, kita akan mengadakan coaching, Pak Munir sebagai coaching-nya. Baik Pak Munir, selamat siang, apa kabar Pak Munir? selamat siang Bu, kabarnya alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Ibu bersama keluarga Alhamdulillah. di rumah? Alhamdulillah baik Pak. Iya, Sesuai jadwal yang kita sepakati hari ini, kita akan melakukan sesi coaching ya Pak. iya betul Coach Bu. iya, coaching adalah bentuk kemitraan di mana saya sebagai coach akan menstimulasi pikiran dan kreativitas Bapak sehingga Bapak bisa terinspirasi untuk memaksimalkan potensi Bapak di dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Sebagai coach, peran saya akan lebih banyak mendengarkan dan bertanya kepada Pak Munir tentang situasi Pak Munir. Nah, silahkan Pak Munir terbuka ya Pak, Iya Bu, nyaman. iya. Ya, karena sifatnya ini kita rahasia, hanya konsumsi kita berdua. Dan apabila kalau ada yang akan disampaikan ke pihak lain, tetap atas izin dari Bapak. Baik Ya, Bu, terima kasih Bu. ya Pak. Baik Pak, bagaimana kabarnya Bapak hari ini Pak? Kabarnya alhamdulillah hari, kedua di bulan Ramadan saya pribadi alhamdulillah sehat sehat terus, semangat terus, Bu. Iya. Kabar Ibu sehat ya, Bu, nih? Alhamdulillah sehat, Iya. alhamdulillah. Eee, Pak Munir, apa nih yang akan, kita bicarakan, Pak Munir bicarakan bersama saya di siang hari ini, Pak? Iya, Bu, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu, ya. Saya sudah mengganggu waktu Ibu, gitu ya. Sebetulnya ini kan istirahat, tapi saya, sudah mengganggu Ibu karena ini, Bu, saya ada sedikit permasalahan ini, Bu, di sekolah ini. Ya, ada sedikit permasalahan di kelas. Saya ini ada murid saya ya namanya Jumena itu, Bu, ya. Namanya itu Jumena Satrio Darmo namanya itu. Mmm, Kelas 7D, di kelas 7D itu Ibu ya, kalau dalam pembelajaran itu, saya melihat bahwa perilaku dari anak itu kurang terpuji begitu Bu. Jadi, sikapnya itu kurang terpuji. oh gitu, jadi Iya, Pak Munir, memiliki murid ya namanya Jumena, perilakunya itu kurang baik, juga kurang terpuji ya, iya, Pak, ya? heeh, Bu. Nah, Pak Munir, apa yang diinginkan oleh Pak Munir dari percakapan kita di siang hari ini, Pak? Ya saya berharap setelah saya berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan solusi gitu Bu. Solusi untuk bagaimana caranya saya menghadapi anak saya ini yang bernama Jumena ini. Ya, Terutama ketika dalam proses pembelajaran di kelas gitu Bu. mmm. Oh iya Pak, jadi Ya, Bapak ingin menemukan solusinya menghadapi permasalahan siswa Bapak yang bernama Jumena itu ya Pak? iya betul Bu. Ya Pak, berkaitan dengan perilaku siswa tersebut, menurut Bapak, eee, perilaku seperti apa yang Bapak temukan dari siswa tersebut Pak? Baik Bu, saya menilai, bahkan bukan saya juga sih Bu ya yang menilai karena kebetulan saya sudah berbicara dengan rekan guru yang lain yang mengajar di kelas 7D itu bahwa murid saya yang bernama Jumena itu, dia itu kenapa dikatakan dia kurang terpuji ya Bu ya? Yang pertama, dia itu kalau datang ke sekolah suka terlambat Bu. Suka terlambat datang ke sekolah gitu ya, Bu. Kalau tiap hari sih enggak, cuma, sering terlambat. Kemudian ketika di dalam pembelajaran, anak tersebut tidak bisa menghargai temannya juga, Bu. Bahkan tidak hanya dalam pembelajaran, berada di lingkungan sekolah pun dia itu tidak bisa menghargai temannya, belum menghargai gurunya juga gitu ya, termasuk dia belum menghargai saya juga gitu ya sebagai gurunya. Kemudian dia itu kadang-kadang suka bolos Bu,
Mhm. Kadang-kadang suka bolos dalam pelajaran, tapi dia itu kalau bolos, nggak ngajak temennya sih, dia itu bolos ya sendiri aja, bolos gitu sendiri aja. Kalaupun dia datang juga, terlambatnya dia datang terlambat sendiri gitu, tidak bersama dengan temennya yang lain gitu. Itu, Bu. Oh iya, jadi bolos sendiri ya? Heeh, Tidak bolos sendiri, datang ya, tidak terlambatnya mengajak juga sendiri gitu, Bu. iya, tidak mengajak-ngajak temannya itu. Heeh, nggak mengajak temennya Ya gitu. Pak, menurut Pak Munir nih, kalau misalnya kan itu, melanggar kedisiplinan juga ya Pak ya, siswa Iya iya tersebut. betul. Menurut Pak Munir kira-kira kalau kita tempatkan, eee apa namanya, level level kedisiplinan siswa tersebut, mulai dari level 1 sampai 10 nih, siswa tersebut masuk ke level berapa menurut Pak Munir? Iya baik Bu, kalau menurut saya Bu nih Bu ya, saya melihat bahwa di sekolah kan itu udah membuat sebuah kesepakatan kelas ya Bu ya. Kita udah membuat sebuah kesepakatan kelas di dalam, proses pembelajaran di kelas, itu kemudian ketika anak yang melanggar kesepakatan itu ada konsekuensinya kalaupun, menurut saya sih Bu yang namanya siswa yang baik itu ya Bu ya, siswa yang baik itu, satu dia itu disiplin, disiplin dalam segala hal. Kemudian yang paling penting adalah mereka itu mau menjalankan kesepakatan kelasnya, itu ya Bu ya. Ini saya sedikit dulu berbicara bahwa anak itu harus mampu menjalankan, kesepakatan kelasnya. Nah, kalau yang namanya Jumena ini, dari poin-poin kesepakatan yang telah dibuat, itu ada hal-hal yang dia, langgar gitu ya Bu ya. Nah, ada hal yang dia langgar. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari level angka, yang namanya Jumena ini saya kategorikan dia ada di angka 6 Bu. Kenapa 6? Kalau tidak kenapa tidak 5 gitu, kenapa harus 6? Kalau kenapa tidak 5? Karena anak tersebut kalau bolos ya dia sendiri aja gitu ya, dia tidak melibatkan orang lain gitu ya Bu ya, jadi dia itu sendiri aja. Jadi kalau Iya itu ada di level 6 gitu. iya Pak. Ya. Bapak menempatkan siswa tersebut di level 6. Nah, Pak, apakah ada penyebabnya? Mengapa ya Pak Muhyi misalnya sudah mengidentifikasi mengapa siswa-siswa tersebut sampai dia kesiangan dan Pak Munir berikan nilai di level 6. Mungkin ada hal-hal yang menjadikan penyebabnya itu, Pak. Ya. Iya Bu, ini sebetulnya, apa ya, setelah saya menggali gitu ya, mencari informasi, ternyata bahwa Jumena ini, dia itu merasa dia itu sebagai anak dari komite sekolah SMP 3 Ciawi gitu Bu. Mmm, Jadi dia bersikap seperti itu karena dia merasa, "Ah, Bapak Ibu guru tidak akan memarahi saya." Karena orang tuanya itu, bapaknya itu komite, dekat kenal sama bapak ibu guru. Nah itu mungkin itu seperti itu, eee, mmm, yang merasa dia menjadi berperilaku seperti itu karena itu gitu ya, Bu, ya. Jadi dia mmm. merasa itu akan dibela oleh orang tuanya gitu, Bu. Oh itu jadi penyebabnya ya, beliau itu merasa karena dia itu menjadi, merasa karena anaknya seorang Pak komite ya, Pak, ya? Iya, padahal seharusnya kan nggak seperti itu ya, Bu, ya. Iya jadi merasa jadikan backing ya itu, orang tuanya Heeh, itu ya, gitu. Pak, ya? Iya, jadi ngerasa Mhm. jadi backing itu, Bu. Iya harusnya kan kalau sebagai, anak komite harus memberi contoh seharusnya ya. Iya, betul betul sekali gitu, Bu. Iya. Pak Munir, apa masalah tersebut, apa yang akan Pak Munir, lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Iya, saya ini sebetulnya sampai saat ini saya belum memanggil yang namanya Jumena itu, Mmm, Bu. Tapi saya sudah berbicara dengan wali kelasnya, saya sudah berbicara dengan guru BK-nya, gitu ya. Eee, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BK, bagaimana caranya sebelum saya memanggil orang tuanya, kita berembuk dulu mencarikan alternatif
solusi untuk Jumena ini gitu Bu. Jadi belum ada pemanggilan. Kenapa belum ada pemanggilan? Yaitu tadi Bu, saya merasa canggung gitu ya Bu. Saya merasa canggung karena dia itu anaknya komite tadi, anak komite sekolah gitu Bu ya. Jadi masih ada rasa canggung gitu Bu. Tapi untuk langkah-langkah udah saya lakukan gitu Bu, dengan berbicara dengan dengan komite, juga dengan berbicara dengan wali kelasnya gitu Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi Pak Munir belum memanggil anak tersebut karena Iya. Pak Munir khawatir ada hal-hal yang tidak Ah, dikhawatirkan. iya Bu, heeh, takutnya nanti ada masalah baru gitu Bu. Iya, merasa sungkan dan takut ya memberi ya Jadi takut, ada konflik baru ya Pak ya. wah ini juga belum selesai, nanti ada tambah masalah baru, aduh tambah pusing nantinya. Oh begitu ya Pak. Ya. Iya. Eee apa ada cara lain yang sudah Pak Munir pikirkan untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut, Pak? Iya, cara lain ada sih Bu, ada ya, tapi saya ini juga ini akan saya coba gitu ya Bu ya. Ya. Kebetulan kan orang tuanya Jumena itu komite sekolah itu dekat dengan guru, salah satu guru di sekolah, dengan Paruhiman gitu ya Bu ya, Mmm, dekatnya itu dengan Paruhiman. Mungkin saya akan minta bantuan Paruhiman dah Bu kayaknya untuk berbicara nanti menjadi, penyambung saya, berbicara dengan orang tuanya dengan dibantu nanti oleh Paruhiman mungkin itu. iya Pak, ide bagus nih. Kalau ada seseorang yang dapat membantu Bapak ya, Pak Mhm. Ruhiman, ya. Terus apa yang akan Bapak lakukan, lagi setelah, bertemu dengan Pak Ruhiman, lalu selanjutnya itu bagaimana, Pak? Saya akan berbicara dengan Paruhiman, saya meminta Paruhiman itu nanti berbicara dengan orang tuanya Jumena. Iya. Nah, nanti berbicara dengan orang tua Jumena, disampaikan oleh Paruhiman permasalahan anaknya, dipanggillah ke sekolah, kemudian nanti saya, berbicara dengan Jumenanya, berbicara dengan orang tuanya, juga yang berbicara dengan Bapak Ibu guru BK atau guru mata pelajaran, jadi sama-sama duduk di sana bareng gitu Bu ya. Mmm, Supaya apa, karena memang masalahnya itu bukan masalah yang saya alami sendiri, tapi dirasakan juga oleh guru-guru yang lain gitu, Bu. Jadi nanti kesepakatan bersama itu akan diambil gitu, Bu. Kalau misalkan nanti kalau orang tuanya sudah paham dengan permasalahan anaknya, kan dia itu tidak akan, menimbulkan, hal yang negatif terhadap sekolah, tapi justru akan menjadikan hal yang positif bagi sekolah membantu, membuat anaknya menjadi lebih sadar lagi tentang kedisiplinan itu. bagus ya, Pak, ada alternatif yang kedua, Iya, juga Bapak akan menghadirkan rekan guru, guru BK, juga wali kelas untuk menyelesaikan permasalahan Jumena ini ya, Pak, ya. iya iya, Bu, ya. Nah, eee, apalagi keberhasilan yang akan Bapak capai setelah upaya yang sudah dilakukan tadi, Pak Munir seperti bagaimana, Pak? Keberhasilan yang akan Eee, Bapak capai? ya yang pastinya ketercapaian yang, saya harapkan itu adalah, Jumena ini sikapnya itu ada perubahan dari yang tadinya level 6. Meskipun memang tidak akan sekaligus gitu ya Bu, Iya. tapi ada peningkatan gitu ya, eee, minimal 1 minggu, 2 minggu kehadirannya itu, terus progresnya itu naik gitu kan. Saya itu justru lebih enak itu kalau progresnya itu, seperti lambat tapi ujung-ujungnya anak tersebut menjadi lebih baik gitu Bu. Itu sih, dan saya ini insya Allah nanti hari Senin, akan mulai dengan, meminta Paruhiman untuk, berbicara kepada orang tuanya. Hari Selasa saya akan bersama dengan guru yang lain, kalau orang tuanya sadar, orang tuanya menerima, berbicara di sekolah, membicarakan tentang, Jumena ini gitu. Iya, Pak. Lalu Pak, apa yang menjadi komitmen
Bapak terhadap masalah ini, terhadap barusan yang Bapak upayakan untuk dilakukan nanti itu, Pak. Jadi komitmen yang saya pegang gitu ya Bu ya, dari tahapan-tahapan itu saya harus bisa melaksanakan rencana saya dari mulai tadi berbicara dengan dengan rekan guru, berbicara dengan guru BK, wali kelas, berbicara dengan Pak Ulima, berbicara dengan orang tuanya Jumena, berbicara dengan Jumenanya sendiri, itu saya itu berkomitmen saya harus bisa melakukan itu. Supaya apa? Supaya ada perubahan yang lebih baik lagi dari murid saya itu tuh. Akan merasa bangga saya apabila hasil kerjasama kolaborasi dari semua pihak membuat menjadikan anak ini sadar untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Iya, Bapak berarti akan melakukan komitmen, akan Iya. melakukan aksi ya untuk bertemu dengan semua pihak ya untuk menyelesaikan permasalahan Iya Jumena betul Bu, itu iya ya. betul Ya. betul, Nah, alhamdulillah Bapak, sekarang setelah kita berbicara nih, bagaimana perasaan Pak Munir kali ini? Nah kenapa ya Bu ya, pas saya menyampaikan coaching dengan Ibu, permasalahan yang tadinya saya anggap berat, karena itu tadi ya Bu ya, orang tuanya sebagai komite sekolah gitu ya, yang notabene sebagai mitra, ternyata, saya juga memunculkan ada solusi-solusi, langkah-langkah yang tadinya memang tidak terpikirkan. Jadi, perasaan saya merasa lega Bu, mudah-mudahan, besok atau lusa saya bisa action langsung, untuk menyelesaikan masalah ini lebih cepat gitu Bu. Iya Pak, mudah-mudahan ya saya sudah merangkumnya, apa yang akan Bapak langkahkan untuk solusinya yaitu mempertemukan siswa tersebut dan minta bantuan wali kelasnya, guru BK, bahkan Bapak selanjutnya akan bertemu dengan orang tuanya juga walaupun beliau komite sekolah. Ya, iya Bu, betul sekali Bu. Berjalan dengan lancar karena Amin amin niat Bu, baik ya amin. kan siapa niat baik kita sebagai seorang guru yang harus memperbaiki karakter siswa yang dianggap tidak sesuai itu ya Pak Iya ya. betul Bu, betul betul. Terima Nah kasih ya Bapak Bu ya. ya kira-kira Bapak dalam jangka waktu berapa nih Bapak akan menyelesaikan masalah dan nanti kita akan bertemu lagi? Target saya Senin, Pak Iman bisa menghubungi orang tuanya dan ada tanggapan yang positif dari orang tuanya Pak Ruhiman, kemudian nanti hari Selasa kita bicara semua, duduk bareng bersama Pak Ruhiman, bersama orang tuanya itu dan anaknya itu bukan dalam artian duduk bersama itu untuk menghakimi anak, bukan. Tapi ini untuk mencari solusi bersama karena memang tadi itu saya sampaikan dari awal bahwa ini bukan hanya saya alami tapi oleh Bapak Ibu yang juga mengalami. Nah, targetnya 2 minggu lah Bu, 2 minggu dari sekarang, dari itu saya bisa menilai progres perubahan dari si anak itu. Mudah-mudahan progresnya sesuai yang saya harapkan, yaitu menjadi lebih baik gitu Bu. Iya baik Pak Munir, ya mudah-mudahan sesuai harapan Pak Munir Amin Bu, lebih ya. baik lagi. Alhamdulillah percakapan kita sudah berada di akhir sesi. Mudah-mudahan percakapan kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Amin amin ya. Bu, Ya. makasih ya Bu ya udah Terima mau kasih, Pak. mendengarkan permasalahan saya gitu. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Saya tutup saja Pak ya. Akhirul Iya Bu, kalam. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma. Waalaikumsalam. Baik Bu, sudah selesai ya proses coachingnya? Ya Pak, sudah alhamdulillah. Bagaimana nih Bu hasil dari coaching tadi? Apa yang bisa Ibu rasakan? Alhamdulillah saya merasa lega
saya bisa, menemukan bukan saya ya, saya menghantarkan coach saya untuk menemukan solusi permasalahannya, Pak. Alhamdulillah kalau begitu langsung saja kita bahas ya analisis dari apa yang sudah dilaksanakan tadi, keterkaitan dengan pencapaian kompetensi yang sudah disampaikan Ibu Emma tadi. Apa yang sudah Bu Emma lakukan untuk mencari ketercapaian dari indikator yang sudah disebutkan Ibu Emma tadi? Ya baik Pak, tadi saya sudah melakukan percakapan, saya sudah melakukan, eee, kesadaran penuh, kehadiran penuh bersama coach saya, sehingga, saya bisa memunculkan potensi, coach saya dan dia itu terbuka kepada saya untuk, menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusinya, Pak. Baik Bu, memang tadi saya juga melihat bahwasanya Ibu sudah hadir secara penuh ya dengan coach Bu Emma. Juga Bu Emma sudah mendengarkan secara aktif dari coach tadi dan sekaligus sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach merasa nyaman tapi solusinya terpecahkan gitu Bu ya. Itu Bu yang bisa saya lihat dari tadi percakapan antara Ibu dan coach Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Emma, setelahnya tadi Pak Munir mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan secara aktif ya Bu. Bu Emma, kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan nanti? Iya Pak, setelah saya tadi, untuk mengetahui bagaimana potensi saya mengenai dapat, mengembangkan potensi saya mengenai kompetensi saya tadi, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot, Pak. Mengenai pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Ya Pak, kepada coach saya sehingga nanti dengan saya memberikan pertanyaan yang berbobot, saya juga dapat mendorong solusi terhadap permasalahan yang dihadapi coach saya nanti. Selanjutnya apa langkah-langkah Ibu yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut Bu? Saya akan sebelum melakukan coaching, saya akan merefleksi diri dulu, apa kekurangan saya, dan saya akan, memperbaiki kekurangan tersebut. Saya akan mencari referensi mengenai indikator, memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut, Pak, supaya dijadikan, nanti patokan untuk saya melakukan coaching bersama coach yang akan datang, Pak. Baik, jadi Ibu Emma akan mencari referensi terlebih dahulu ya Bu ya? Iya, Eee, Pak. Kapan akan dilaksanakan mencari referensinya? Dan kapan Bu Emma merencanakan untuk melakukan praktek coaching lagi Bu? Siap Pak, insya Allah saya mulai dari sekarang akan mencari referensi-referensi mengenai indikator, menentukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Dan insya Allah akan saya hubungi dulu itu coach yang, akan berbicara bersama saya. Nanti saya akan hubungi Bapak insya Allah dalam waktu dekat ini, saya akan melakukan teknik coaching lagi, praktek coaching lagi bersama coach saya. Baik Bu, jadi untuk mengetahui progres kemampuan coaching Ibu, kapan lagi nih kita akan bertemu Bu? Insya Allah Pak, satu minggu saya menghubungi Bapak lagi, akan menemukan progres lagi ya, progres yang lebih baik lagi untuk saya mudah-mudahan 1 minggu lagi saya akan menghubungi Bapak. Baik Itu Bu, 1 atau 2 minggu lagi ya?
Ya 1 atau 2 Eee, minggu lagi. Ya, saya akan melakukan teknik coaching lagi, Pak. Baik Bu, 1 atau 2 minggu lagi saya pun akan meluangkan waktu lagi untuk mengetahui progres apa yang Ibu Emma lakukan. Ya, Bapak, terima kasih atas kesediaannya Pak Dede untuk, eee, mengamati saya lagi kegiatan coaching saya. Ya, sama-sama Bu Emma, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan, tadi, Ibu Emma sangat membuat merasa nyaman si Koci sehingga si Koci bisa, eee, terbuka dan, sampai menemukan potensinya dan menemukan solusinya, Bu. Iya, Pak, tadi coaching-nya juga dia sangat terbuka sekali, ya seketika saya memberikan, pertanyaan dan saya mendengarkannya secara aktif, memberi kesempatan kepada beliau. Alhamdulillah, Pak. Baik Bu, untuk, sementara kita akhiri saja ya Bu ya. Terima kasih atas, kolaborasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.